Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita memunajatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk terus beramal baik, untuk terus thalabul ilmi guna mencari bekal di akhirat kelak. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita minad dzulumati ilan nur lewat ajarannya, yakni ad-dinul Islam. Dan semoga di yaumul qiyamah nanti kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah sahabiah zaman Rasulullah yang begitu luar biasa, yakni Suairah al-Asadiyah, wanita syurga yang berjalan di muka bumi. Teman-temanku semuanya yang berbahagia, salah satu kisah keimanan dari wanita muslimah yang tercatat dalam sejarah, yakni kisah dari Sayyidah Suairah al-Asadiyah. Atta al-Khurasani mengatakan, diriwayatkan dari Atha bin Abi Rombah, dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Lalu dia menunjukkan kepadaku seorang wanita dari Habasyah yang berkulit kuning, berperawakan tinggi besar. Lalu dia berkata, ini adalah Suairah al-Asadiyah. Dia pernah menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menderita penyakit epilepsi dan auratku sering tersingkap tatkala penyakitku kambuh. Maka aku mohon, berdoalah kepada Allah untukku agar Allah menyembuhkan penyakitku. Lalu beliau bersabda, jika engkau berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu dan Allah akan mencatat semua amal baik dan amal burukmu. Namun, jika engkau berkenan, bersabarlah, maka bagimu surga. Maka wanita itu memilih bersabar dan surga. Kemudian wanita itu berkata lagi, sesungguhnya auratku sering tersingkap, maka berdoalah kepada Allah untukku agar auratku tidak tersingkap. Maka beliau pun mendoakannya. Pernahkah sejarah mengisahkan atau menyebutkan kepada kita tentang kesabarannya seperti ini? Seorang wanita yang bersabar atas penyakitnya. Akan tetapi balasan bagi kesabarannya ini adalah surga yang harganya sangatlah mahal. Surga, wahai saudariku, surga yang sangat dirindukan oleh para wanita muslimah, oleh para wanita yang beriman. Setelah dia datang kepada Rasulullah untuk meminta beliau mendoakan kesembuhannya supaya dia dapat hidup tenang dan tentram, namun dia melihat kesempatan yang begitu luas di hadapan matanya untuk meraih surga Allah, yakni dengan jalan kesabaran. Maka dia pun memilih surga karena dia ingin menjadi wanita penghuni surga yang berjalan di muka bumi Allah. Surga yang Allah ciptakan dengan penuh kenikmatan yang kekal bagi hamba-hambanya yang bersabar.
Sungguh begitu besar kesabaran, pahala dari kesabaran bagi orang-orang yang sabar. Seperti janji Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas samiruna ajruhum bighairi hisab. Artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Teman-temanku yang berbahagia, Suairah al-Asadiyah telah bersabar dalam menghadapi penyakit yang ia derita. Dia berpasrah diri kepada Allah dengan harapan balasan atas kesabarannya itu adalah surga. Akan tetapi, dia tidak pernah bersabar ketika auratnya tersingkap. Namun, karena rasa malunya dan juga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah Allah dan Rasul-Nya untuk selalu menutup auratnya, maka dia pun meminta Rasulullah SAW agar berdoa untuknya kepada Allah agar tatkala penyakitnya kambuh, auratnya tidak tersingkap. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Lalu bagaimanakah dengan para wanita masa kini yang sengaja datang kepada desainer baju untuk didesainkan baju yang sejatinya itu mempertontonkan betis, dada, ataupun bagian tubuh lainnya yang seharusnya itu tidak dipertontonkan, yang seharusnya itu ditutupi dengan sebaik mungkin. Lalu di manakah posisi mereka di surga sementara mereka selalu melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya? Padahal sudah jelas kewajiban untuk menutupi tubuhnya, menjulurkan jilbabnya, seperti yang termaktub dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah untuk dikenali dan mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Teman-temanku yang berbahagia, sungguh Sayyidah Suairah ini telah bersabar terhadap penyakit. Akan tetapi dia tidak bisa bersabar jika auratnya tersingkap, jika auratnya terlihat. Oleh karenanya Allah menutupi auratnya di surga dan memberikan kabar gembira kepadanya dengan hal tersebut. Pertanyaannya yang patut dipertanyakan saat ini dengan melihat realita yang sekarang ini terjadi, apakah para wanita muslimah masa kini senantiasa menutupi auratnya sehingga Allah akan menutupi mereka dengan perlindungannya di dunia dan di akhirat? Apakah para wanita muslimah yang diuji dengan penyakit dapat bersabar dan mengharapkan pahala atas penyakit yang menimpanya, seraya mengharapkan keridhaan Allah, sehingga penyakit tersebut akan menjadi pemberat timbangan amal baiknya serta menjadi pintu yang membuka luas baginya untuk menuju surga? Wahai saudariku, sesungguhnya surga itu sangatlah mahal, sedangkan harga yang harus dibayarkan untuk itu hanyalah sedikit saja. Maka tinggalkanlah harta benda duniawi demi mencari barang dagangan Allah yang mahal itu. Wahai barang dagangan Ar-Rahman, engkau tidaklah murah, akan tetapi engkau sangatlah mahal bagi seorang pemalas. Wahai barang dagangan Ar-Rahman, tidaklah ia diperoleh dari 1000 kecuali 1 atau 2 orang saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kita sebagai perempuan muslimah untuk terus taat terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, untuk terus belajar bersabar setiap harinya, untuk terus menyempurnakan dalam berpakaian sehingga kita dapat menjaga aurat kita sebagai muslimah agar tidak terlihat oleh yang bukan mahram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.